Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam suatu hadis yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sabda Nabi, saya ini cuman membagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Sebagian mereka menerima, sebagian mereka tidak. Yang menerima ada yang hafal, ada yang tidak. Yang hafal pun ada yang faham dengan sempurna, ada yang faham namun tidak sempurna. Maka hakikatnya seseorang itu diberi faham mengenai ilmu agama, diberi faham kepentingan agama, diberi faham keagungan agama. Hakikatnya itu murni pemberian dari Allah Ta'ala. Maka seorang ulama mengatakan, di Al-Quran itu baginda Nabi tidak pernah diperintahkan meminta tambahan sesuatu kecuali satu hal saja, yaitu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Doa ini satu sisi nasihat bagi kita akan pentingnya ilmu, akan luasnya ilmu, sehingga Nabi yang paling mulia pun Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Apalagi kita sudah seharusnya minta tambahan ilmu. Ada seorang sahabat yang masih muda, digelari dengan Bahrul Ummah. Gelarnya itu lautan ilmu di kalangan umat ini. Orangnya masih muda. Di antara beliau diberi ilmu yang begitu luas, barokah dari doanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka para ulama mereka menyusun doa meniru doa-doa tadi. Mereka doa, Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepada hamba ini ilmu. Warzuqni minka fahma, berilah kami rizki berupa kefahaman terhadap agama ini. Allahumma faqihna fid din, ya Allah fahamkanlah kami dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, berilah kami, ajarilah kami tentang takwil tafsir ayat Quran maupun hadis-hadis yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita memulai majelis ilmu ini, mari kita sama-sama doa agar Allah Ta'ala beri kita rezeki ilmu kefahaman dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan pekan kemarin. Terakhir kemarin kita membahas tentang musafir, orang yang mengadakan suatu perjalanan itu dapat rukhsah, keringanan untuk tidak puasa apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, safaron tawilan, safarnya itu memang jauh, kurang lebih 2 marhalah, kalau hitungan kilo 83 kilo. Kalau perjalanannya dekat, sini Madiun belum sampai 83 kilo, berarti belum dapat keringanan untuk tidak puasa. Tapi kalau sini Surabaya ada 180 kilo kurang lebih, berarti andekan tidak puasa tidak dianggap berdosa, dapat keringanan. Tapi yang lebih baik yang mana? Mari kita singgung, tergantung kondisi kita. Kalau sekiranya kita safar tetap puasa, tidak ada kendala sama sekali, maka yang lebih baik tetap puasa. Tapi kalau sekiranya kita nekat safar, maka justru malah menyusahkan kawan. Kita bawa barang-barang, kita puasa akhirnya lemes, memang mampu, tapi angkat barang itu kita perlu bantuan kawan-kawan, sehingga malah nyusahkan temennya. Maka yang lebih baik tidak usah puasa dengan niat menerima rukhsah syariat. Yang kedua, mubahan, safar yang diizinkan oleh syariat, bukan safar yang dilarang oleh syariat. Safar untuk ziarah, safar untuk dagang. Tapi kalau safarnya safar maksiat, safar untuk mencuri, jelas nggak boleh. Safar karena kabur, seorang anak marah sama orang tuanya, akhirnya kabur minggat, berarti safarnya itu safar yang dilarang. Seorang wanita itu kalau pengen safar keluar rumah harus izin kepada suami. Wanita marah, ngambek sama suaminya, akhirnya pelencung hilang, pergi ke Surabaya sana, berarti safarnya dianggap safar maksiat. Maka tidak ada rukhsah keringanan untuk tidak puasa. Jadi, syaratnya bukanlah safar maksiat. Kemudian yang ketiga, asbaha musafiron, ketika terbit fajar statusnya sudah sebagai orang yang safar. Kalau pagi hari seperti ini masih di masjid, masih di rumah, bisnya nanti jam 8 pagi, dari rumah berangkat jam 7, berarti pagi hari masih di rumah. Kemudian baru mengadakan safar, bagaimana? Maka tidak ada rukhsah meninggalkan puasa dengan alasan safar. Tapi kalau nanti di perjalanan mabuk, pusing, akhirnya nggak kuat, boleh membatalkan. Tapi penyebabnya bukan karena safarnya, tapi karena sakit. Dia dianggap tidak mampu fisiknya untuk melakukan ibadah puasa. Ada beberapa masalah terkait musafir. Yang pertama, asbaha musafirun sha'iman thumma arada al-fitra wa huwa musafir. Seorang musafir sebenarnya ada keringanan untuk tidak puasa. Dia pikir, saya ingin ziarah ke tempatnya Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura sana. Sudahlah, paling perjalanan enggak terlalu berat, insya Allah saya mampu puasa. Saya tak puasa saja. Berangkatnya jam 12 malam, niatnya nekat puasa. Jam 3:30 sahur. Sampai Surabaya pagi-pagi, temennya ternyata nggak ada yang puasa, dia sendiri yang puasa. Di mobil temennya makan, minum, dia kehausan, pengen. Terus tertarik, bagaimana ini saya tak membatalkan puasa saja, boleh apa tidak? Awalnya nekat puasa, ternyata kawan-kawannya tidak puasa, akhirnya dia meri, aduh saya kok puasa sendiri, yang lain nggak puasa, bagaimana ini? Bolehkah dia membatalkan puasa? Jawabnya jaza bila karohah, diperbolehkan dan juga tidak dimakruhkan. Karena dia memenuhi syarat tadi, seorang musafir, safarnya jauh, safarnya diizinkan syariat,
Dan ketika terbit fajar, status dia masih dianggap sebagai seorang musafir. Maka walaupun mungkin awalnya nekat puasa, ternyata kepencut dengan temannya, sebenarnya mampu fisiknya puasa, tapi gara-gara pengen saja. Dia puasa sendiri, temannya tidak puasa. Akhirnya dia pengen juga. Bagaimana? Bolehkah membatalkan? Jaza bila karohah, diperbolehkan. Kemudian masalah yang kedua, asbaha musafir muftiron fa'aqama. Dia awalnya safar, pulang dari Bangkalan jam 12 malam sampai Surabaya waktu subuh. Akhirnya dia niat, sudah saya masih safar, tidak usah puasa sampai Magetan jam 11 siang. Bagaimana orang seperti ini? Awalnya safar, karena safar berarti boleh tidak puasa. Sekarang dia sampai rumah, berarti bukan musafir lagi. Bagaimana seperti ini? Kata para alim ulama, la yajibul imsak bal yusan. Memang dia karena memang enggak puasa, tidak wajib imsak, tidak wajib bersikap layaknya puasa, tapi sunnah. Memang safar, dia seorang musafir tidak puasa. Sekarang safarnya sudah habis, sampai rumah jam 12 siang waktu zuhur. Bagaimana? Yang paling bagus walaupun dia tidak puasa, dia bersikap layaknya orang puasa. Tetap menjaga diri dari makan minum, dari perkara yang membatalkan puasa. Tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi andaikan dia makan, oh boleh-boleh saja, enggak haram, tidak haram. Tapi ya untuk menghormati syahrul Ramadan disunnahkan untuk bersikap layaknya orang puasa. Andaikan makan, jangan terang-terangan, sembunyi. Jangan mentang-mentang sampai rumah habis zuhur langsung di masjid ada minum, langsung minum di depan orang dengan alasan saya tadi safar, sekarang sudah selesai, saya tadi enggak puasa, terang-terangan. Memang tidak haram, tapi seperti itu kurang menghormati saudara-saudara yang puasa, kurang menghormati bulan Ramadan. Maka yang paling bagus imsak, bersikap layaknya orang puasa, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Sekarang sebaliknya, dia tadi dari Bangkalan sampai ke Surabaya niat puasa. Jam 11 nanti insya Allah sudah sampai rumah, saya tak puasa saja. Ternyata kawan-kawannya tidak pada puasa. Sampai Mas Pati, teman-temannya mampir warung sembunyi-sembunyi minum, atau mampir ke rumah temannya karena temannya nggak puasa, pada makan minum, sedangkan dia masih dalam keadaan puasa. Sampai di rumah teman-temannya memang sejak awal tidak puasa, ya sudah makan tapi sembunyi-sembunyi. Dia tadi awalnya puasa, sampai rumah, bolehkah dia membatalkan puasa? Jawab, tidak diperbolehkan. Seorang musafir kalau pagi hari awalnya puasa, kemudian siang hari sampai rumah, maka tetap wajib menyempurnakan puasa. Tapi kalau di perjalanan memang dari awal itu sudah niat tidak puasa, sampai rumah sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan kalau dia sedang tidak puasa. Tapi seperti itu yang lebih bagus, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan kalau dia dalam keadaan tidak puasa. Begitu juga kawan-kawan yang sakit, Ramadan sakit. Ketika malam hari waktu subuh sebenarnya kepala pusing, berat rasanya mau puasa, tapi kemudian dia nekat puasa, bismillah saya puasa saja. Ternyata siang hari masih kepala pusing. Aduh, kelihatannya saya lanjutkan, mampu sebenarnya tapi kok berat sekali, saya nggak mampu kelihatan kalau lanjut puasa. Bagaimana? Boleh membatalkan, karena memang sebenarnya orang yang sakit itu boleh untuk tidak puasa. Kalau dia nekat puasa kok fisiknya sakitnya tambah parah, nanti sembuhnya tambah lama, maka boleh untuk tidak puasa. Andaikan pagi hari nekat puasa, kemudian siang dia kepikiran,
sama keluarganya dimarahi, kamu kalau puasa bagaimana obatnya, bagaimana makannya. Nanti kalau obatnya nggak diminum, sakitnya tambah parah. Kalau obatnya nggak diminum, kamu nanti sembuhnya tambah lama, perlu ke dokter lagi dan lagi. Bolehkah dia membatalkan? Boleh. Karena orang yang sakit sekiranya nekat puasa mendapatkan risiko, memang boleh untuk tidak puasa. Kalau pagi hari sudah nekat puasa, siang hari dibatalkan juga diperbolehkan. Kalau dia nekat puasa, dia yakin bismillah, saya nekat puasa, saya berharap dengan barokah puasa sakit saya sembuh. Dia nekat puasa, dia tahu saya ini sakit parah, sebenarnya saya kalau nggak puasa nggak dosa, tapi saya berharap semoga dengan barokah puasa sakitnya sembuh. Allah kabulkan, siang hari sembuh betulan. Bagaimana? Wajib menyempurnakan puasa sampai berbuka. Tidak boleh alasan alhamdulillah sembuh, tapi tadi kan saya sakit, tak batalkan aja puasanya. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Karena waktu sakit dia sudah puasa dan sekarang terbukti dia sudah sembuh, maka tidak boleh membatalkan puasa. Yang ketiga, begitu juga kalau dia sakit, akhirnya niat tidak puasa. Pagi hari berobat ke dokter, akhirnya siang hari sembuh. Ke sawah pun bisa, ke toko bisa. Tapi tadi pagi sudah terlanjur tidak puasa. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Sunnahnya imsak. Sunnahnya imsak, bersikap layaknya orang puasa. Menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Hukumnya sunnah. Tapi kalau dia nggak puasa, nggak dosa, karena memang sejak awal dia tidak puasa. Tapi kalau makan dan yang lain disunnahkan sembunyi-sembunyi untuk menghormati saudara-saudara yang sedang melakukan ibadah puasa. Ada beberapa hal orang walaupun dia tidak puasa, tetapi diwajibkan untuk imsak. Status dia sebenarnya nggak puasa. Nanti ketika Syawal wajib untuk mengqadha dan dia tetap wajib imsak. Bersikap layaknya orang puasa, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kalau musafir sama orang yang sakit tadi, hukum imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, hukumnya sunnah. Tapi ini ada beberapa orang yang dia ini wajib, walaupun nggak puasa, wajib untuk imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, man ta'adda bil fitri, orang yang sengaja nggak puasa. Sebenarnya tidak ada uzur nggak puasa. Kalau istilah kawan-kawan, karena lemahnya iman. Kenapa nggak puasa? Ya malas saja. Kenapa nggak puasa? Kalah dengan suasana. Dia mungkin hidup di suasana orang yang mengamalkan agama lemah. Kawan-kawannya tidak puasa. Pengen puasa, tapi karena terbawa suasana akhirnya ikut tidak puasa. Berarti ta'addatil fitri, sengaja membatalkan puasa. Kenapa? Apakah sakit? Enggak. Ya, karena enggak pengen puasa saja. Pertama, dia dosa. Yang kedua, karena puasanya batal, berarti wajib untuk mengqadha. Yang ketiga, secara tertib syar'i, dia wajib imsak. Wajib bersikap layaknya orang yang puasa. Jadi nggak boleh, saya nggak puasa langsung makan bel-bel. Oh, nggak bisa. Tetap nanti dia wajib imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, man nasiyan niyata lailai. Kemarin sudah kita singgung, malam hari lupa tidak niat. Mari kita singgung, untuk puasa fardu malam hari wajib niat. Kok ternyata lupa tidak niat, mau acara selamatan ngundang tetangga-tangga, siang sudah sibuk masak,
waktu buka-buka, habis maghrib sibuk masak, menyiapkan acara selamatan, lupa tidak, belum sempat tarweh, akhirnya lupa tidak niat. Akhirnya pagi hari baru sadar, innalillah, tadi malam saya tidak niat. Bagaimana? Ya nanti puasanya di dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Berarti wajib untuk mengqadha dan dia wajib untuk imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tetap diwajibkan. Kemudian yang ketiga, al-junun afaqa fihi muftiron. Orang yang gila itu enggak wajib puasa, tapi sembuhnya siang hari. Sembuhnya siang hari, maka nanti dia juga diwajibkan untuk berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa. Lah kalau ibu-ibu haid akhirnya enggak puasa, darah berhenti waktu siang hari. Waktu siang hari dia enggak puasa, awalnya enggak puasa, kenapa? Masih haid. Ternyata darahnya berhenti waktu siang hari, zuhur sudah berhenti. Bagaimana seperti ini? Tidak wajib imsak, tapi yang paling bagus tetap imsak. Menjaga diri layaknya orang puasa memang enggak wajib, tapi sunnahnya yang paling bagus menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ada beberapa orang yang dia ini berkewajiban untuk imsak, bersikap layaknya orang puasa, walaupun dia ini sebenarnya tidak sah puasanya dan nanti wajib untuk mengqadhanya. Jadi diantaranya yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa uzur. Yang kedua, orang yang lupa, kalau dia malam hari lupa tidak niat puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang gila sembuh di siang hari Ramadan, maka nanti berkewajiban untuk puasa, berkewajiban untuk imsak, dan nanti puasanya tetap wajib untuk di. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan fidyah. Alladzina tajibu alaihimul fidyah. Jadi membahas tentang musafir, orang yang sakit, orang-orang yang wajib imsak. Kemudian materi yang keempat, alladzina tajibu alaihimul fidyah. Siapa saja orang-orang yang berkewajiban membayar fidyah. Yang pertama, man mata alaihi saum. Terkait dengan orang yang meninggal dunia sedangkan dia punya qadhaan puasa. Ramadan tiba, dia enggak puasa walaupun karena uzur. Mungkin dia safar, akhirnya tidak puasa. Sakit, akhirnya tidak puasa. Kemudian dia meninggal dunia sebelum ada kesempatan untuk mengqadhanya. Bagaimana? Apa tanggung jawab bagi ahli waris? Maka dilihat dulu. Ada 3 macam orang yang seperti itu. Yang pertama, man aftara bi'udhrin wa mata qabla tamakkun fala tadaraka wala ithma. Kalau ada seseorang enggak puasa karena sakit, tanggal 10 Ramadan dia masuk angin, akhirnya tidak puasa, kepala pusing, migrain, kemudian enggak mampu puasa, berarti dia membatalkan puasa murni karena uzur syar'i. Tidak dosa tapi wajib untuk mengqadha. Tanggal 1 Syawal memang enggak boleh untuk puasa, berarti enggak bisa mengqadha puasanya. Dia lebaran silaturahim ke tetangga-tetangga. Ternyata di perjalanan kecelakaan meninggal dunia. Berarti dia orang yang punya qadhaan puasa meninggal dunia sebelum ada kesempatan untuk mengqadha. Bagaimana tanggungan ahli waris? Maka ahli waris tidak ada tanggungan sama sekali. Karena orang tadi tidak dianggap salah. Memang tidak puasa ya karena uzur,
tidak mengkodok karena memang tidak ada kesempatan untuk mengkodok. Berarti ya tidak ada tanggungan apapun bagi ahli waris. Yang jadi masalah yang kedua dan ketiga, aftara bi udhrin, memang dia tidak puasa sebab udzur, karena sakit, karena safar, atau seorang wanita menyusui dan yang lain. Wa ma taba'da tamakun, ada kesempatan untuk mengqadha tapi ditunda dulu, nanti dulu. 1 Syawal enggak boleh, tanggal 2 Syawal mau mengqadha nanti dulu, masih banyak makanan mubadir, nanti kalau silaturahim enggak makan enggak enak, nanti dulu. Tanggal 3 nanti dulu, tanggal 4 nanti dulu lagi. Insyaallah lah tanggal 15 Syawal. 15 Syawal ternyata nanti dulu. Nanti ajalah bulan Dzulqa'dah. Ternyata Israel sudah datang sebelum Dzulqa'dah. Berarti tidak puasa karena uzur. Ada kesempatan mengqadha namun tidak diqadha. Berarti dia ada unsur telidor, kesalahan, sembrono. Ada kesempatan qadha tapi tidak mau qadha. Lah orang seperti ini menjadi beban ahli waris, wali keluarga, kerabat-kerabat dia. Apa tanggung jawab keluarga? Milih salah 1-2 hal. Kalau ada kemampuan, puasa atas nama mayit. Atas nama mayit. Kemarin dirawat di rumah sakit 10 hari, enggak puasa 10 hari. Di rumah enggak puasa 3 hari karena sakit. Berarti ada uzur, tidak puasa, enggak dosa, wajib qadha. Syawal ada kesehat, ada kesempatan mengqadha, nanti saja. Dzulqa'dah nanti saja. Nanti ajalah nunggu Muharram. Ternyata Israel datang sebelum Muharram. Berarti tidak mengqadha bukan karena enggak ada kesempatan, sembrono tidak segera diqadha. Berarti punya qadhaan 13 hari. Keluarga musyawarah. Gimana ini? Sudah kita untuk kasihan kepada keluarga kita musyawarah siapa yang siap mengqadha. Yang meninggal akhirnya anaknya 5 puasa, kemudian menantunya ikut puasa, kerabat-kerabatnya, kakak adiknya ikut puasa, 13 orang puasa bareng, niatnya untuk qadha puasanya mayit. Bagaimana? Boleh. Itu tanggung jawab dia. Tidak harus berurutan 13 hari. 13 orang dari kerabat dia mengqadha puasa dia, boleh bareng-bareng. 1 hari sepakatan kapan kita puasa bareng-bareng qadha puasanya mayit. Bagaimana? Boleh. Kalau kawannya bagaimana? Kita punya teman, kita tahu dia dulu sering tidak puasa. Pernah kita tanya jujur, berapa lama kamu punya qadhaan? Oh lumayan banyak. Saya dulu meninggalkan puasa itu, saya puasa itu belum lama. Dulu tuh sering tidak puasa. Saya hitung-hitung itu kok ada mungkin 3 tahun nggak puasa. 3 tahun nggak puasa, berarti 90 hari. Keluarganya orang awam. Keluarganya sendiri jangankan qadha atas nama kawan kita, mereka sendiri tidak puasa. Kita sebagai kawan setia nggak tega, kasihan. Saya aja tak puasa atas nama kawan setia saya tak ikram dia. Boleh nggak? Boleh, tapi harus izin kepada keluarganya. Datang pada keluarganya, Pak, ini saya kawan setia, ini setahu saya, kata para alim ulama itu, kalau ada orang meninggal dunia, punya qadhaan puasa, nggak diqadha, jadi beban kepada kerabatnya. Saya ingin ikram kepada kawan saya, nanti puasanya saya izin saja yang qadha, bagaimana? Oh enggak apa-apa, silahkan, terima kasih, ini hadiah sedikit nih. Bagaimana? Boleh. Yang penting atas izin keluarganya. Tapi kalau keluarganya sendiri memang itu ada beban. Tapi kalau keluarganya musyawarah, kita ini kalau puasa berat, soalnya kita ini rata-rata pekerja berat, ada yang kuli bangunan bermacam-macam, kerja berat, pabrik yang berat. Terus kita gini aja, kita bayar fidyah saja. Bagaimana? Boleh. 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Berarti kalau 13 hari 13 mud. 1 mud kurang lebih 7 on.
berarti sama dengan 91 on, berarti 9,1 kilo. 9,1 kilo diserahkan kepada fakir miskin. Lihat tetangganya yang miskin siapa, yang fakir siapa, datang, Pak, ini fidyah almarhum Bapak Fulan karena dulu pernah meninggalkan puasa selama 13 hari belum sempat diqadha. Lah itu dari uang siapa? Dari harta warisnya si mayit. Dari harta waris si mayit, bukan dari individu setiap keluarga, bukan, tapi diambilkan dari harta waris. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi punya tanggungan 30 meninggal umur 36. Tapi puasa, belum puasa. Belum puasa. Berarti dihitung, berarti kalau dikurangi 36, anggap saja baliknya 15 tahun, berarti di 36 dikurang 15, 21 tahun. Sebagai putra keluarga, bolehkah yang saya biasa puasa Daud ini saya alihkan untuk mengkodok? Nggih, boleh. Kalau puasa fardu itu nggak boleh didouble-double. Nggih, puasa fardu. Dan kita tidak rugi, puasa fardu itu nilainya jauh lebih besar daripada puasa sunnah. Nggih. Dalam suatu hadis, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada saya lebih cepat melebihi ibadah-ibadah fardu. Jadi yang fardu jauh lebih baik. Kalau kita lihat fadilah Ramadan, ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung sebagai ibadah fardu. Yang fardu dilipatkan 70 kali. Jadi ibadah fardu jauh lebih tinggi nilainya daripada ibadah sunnah. Nggih, ngoten. Monggo. Ibu-ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, pada waktu bulan puasa di siang hari kita tidak boleh berjima gitu ya. Ini mau tanya, waktu kita jima apa salah? Ini ada teman yang tanya tapi saya belum bisa menjawab. Pada waktu siang hari itu berjima, terus waktu itu belum tahu. Terus setelah tua itu ngerti karena ngaji itu, terus setelah seperti itu bagaimana solusinya? Apa itu untuk kafaraahnya gitu gimana? Gitu. Kalau dulu pernah melakukan kesalahan membatalkan puasa, kemarin kita singgung, kalau di kitab-kitab yang disampaikan para ulama yang pernah saya baca,
Itu batalnya memang karena hubungan badan suami istri. Berbeda kalau makan dulu baru hubungan badan. Adakah ulama yang tetap berpendapat kalau makan dulu baru hubungan badan itu tetap wajib kafarah? Saya belum menemukan. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Tapi kalau di kitab-kitab yang pernah saya baca, pendapat para alim ulama yang mewajibkan kafarah itu memang tengah-tengah puasa, batalnya sebab hubungan badan. Itulah yang wajib membayar kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Karena sekarang nggak ada budak, berarti ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Nah sekarang jangankan 2 bulan berturut-turut, Ramadan aja sudah nggak mampu. Terus karena umur memang sudah terlanjur tua, baru sadar bagaimana, diganti dengan memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap orang 1 mud. Jadi nggak boleh beralih kepada memberi makan kalau dia mampu puasa. Tapi kalau memang nggak mampu karena umur sudah tua, jangankan puasa 2 bulan, Ramadan aja itu sudah berapa kali mukel, pengen semaput, nggak mampu karena fisik sudah lemah, berarti terbukti nggak mampu. Dan itu 2 bulan harus berturut-turut. Andaikan dapat 50 hari, 1 hari batal, 0, mulai dari awal lagi. Nah, kalau terbukti memang sudah nggak mampu, jangan 2 bulan, Ramadan aja itu berapa kali mukel, karena memang nggak mampu, maka nanti beralih kepada tingkatan terakhir, memberi makan 60 orang fakir miskin berupa bahan mentah, setiap orang 1 mud, setiap orang 1 mud. Lah kalau ada alasan lagi, saya ini nggak punya uang bagaimana? Jangankan ngasih kepada orang lain, untuk makan sendiri itu loh kesulitan. Bagaimana? Ya sudah, jadi tanggungan dulu, dianggap utang. Sewaktu-waktu nanti ada rezeki berarti wajib untuk membayarnya. Boleh dicicil dengan arti kalau memang mampu langsung 60 langsung. Kalau ternyata baru mampu ngasih 30 ya 30 dulu. Dan kewajiban ini khusus untuk si bapaknya, ibunya tidak ada kewajiban. Kafaroh itu khusus laki-laki, perempuannya tidak. Karena kalau perempuan itu nanti nggak akan mampu, karena umumnya wanita setiap bulan mesti mengeluarkan darah haid, nggak akan bisa. Jadi khusus bapak-bapak saja, ibunya alhamdulillah aman, nggak ada tanggungan. Ye. Ini penanya berikutnya Pak Pur. Yes. Atas waktu diberikan kepada kami, ini masalah sholat sunnah di dalam pada Ramadan itu. Kalau sholat sunnah itu wajib. Kemudian pada saat akhir bulan Ramadan, sebelum 1 Syawal ya, kita niatkan bahwa saya insya Allah sholat sunnah saya niatkan mulai hari ini. Apakah nanti sholat sunnah kita dianggap wajib? Terima kasih. Diulangi sebelah boleh? Sholat sunnah yang kita akhir Ramadan kan, kita niat pada malam hari. Kan belum belum hari Idul Fitri. Dan niatkan untuk terakhir itu bahwa kita niat bahwa nanti insya Allah semua sholat sunnah kita lakukan. Niatnya sebelum Idul Fitri. Apakah nanti sholat sunnah kita itu dianggap wajib pahalanya? Terima kasih. Maknanya nanti saya niat walaupun sudah selesai Ramadan tetap sholat sunnah terus ngoten. Nggih. Apakah nanti kita wajib melakukannya? Oh, nilai pahala seperti pahalanya saat dilakukan bulan Ramadan. Oh, nggih. Karena niatnya di bulan Ramadan. Oh, iya di bulan Ramadan ngoten. Nggih. Itu khususiyah untuk bulan Ramadan, tidak berlaku untuk selain Ramadan. Itu khusus bulan Ramadan. Begitu juga termasuk kafarah tadi. Kalau ada puasa Ramadan dibatalkan dengan hubungan badan tadi, wajib bayar kafarah. Itu terkait keistimewaan bulan Ramadan.
Maka kalau dia Ramadan nggak puasa, dikodok. Pas ngodok ternyata nggak mampu nahan nafsu, akhirnya hubungan badan. Kodok Ramadan, tapi dilakukan jelas bukan di bulan Ramadan. Apakah tetap wajib kafarah sebagaimana kalau dilakukan Ramadan? Tidak. Itu khusus keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan itu penuh dengan anugerah yang besar dari Allah, maka kalau dilanggar, langgarannya juga berat juga. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu amalan dilipat gandakan. Maka kalau kemaksiatan pelanggaran juga dilipat gandakan juga. Ramadan itu penuh dengan anugerah, pahala amal dilipat gandakan, kesalahannya kalau dibatalkan dengan hubungan badan maka nanti wajib kafarah. Tapi kalau dilakukan di luar Ramadan, walaupun itu qadha puasa Ramadan, tidak ada kewajiban kafarah. Enggak ada kewajiban kafarah. Nggih. Monggo ibu-ibu satu. Sampun nggih. Sakene Mas Mawan kok atau ibis. Terima kasih. Begini, masih kaitan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang kafarah yang dilakukan karena berwajib dengan suami istri pada bulan Ramadan. Itu kan sekali berbuat. Kalau sampai terjadi misalkan lebih dari satu kali, apakah itu juga kafarahnya dilipatkan dua kali atau tidak? Nggih. Bagaimana kalau berkali-kali? Nggih. Yang dihitung harinya. Kalau satu hari sampai 2-3 kali, tapi masih dalam satu hari, maka nanti tetap kafarahnya sekali. Tapi kalau tanggal 5 pernah, tanggal 15 sekali lagi, tanggal 20 sekali lagi, double 3 kali. Hitungannya per hari. Berarti kalau Ramadan pernah 3 kali di hari yang berbeda, berarti sebanyak 3 kali juga. Berarti 60 kali 3, 180 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dulu ketika melakukan mungkin sama-sama itu soalnya kecil orang. Nah, misalkan atau tidak tahu sama sekali, apakah juga bayar awal itu? Nggih. Mohon maaf. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang yakin dulu pernah melakukan, secara pandangan ulama tetap wajib untuk mengkafarah. Tetap wajib kafarah. Nggih, tetap. Walaupun tidak tahu. Nggih. 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 Sedikit melanjutkan yang tadi masalah bayar fidyah. Tadi yang orang meninggal dunia ada punya kodokan puasa ada 3 macam. Yang pertama membatalkan puasa karena uzur, karena sakit. Belum ada kesempatan mengkodok sudah dijemput oleh Israel. Tidak puasa tanggal 2 Ramadan karena sakit. Meninggal dunia 17 Ramadan. Berarti tidak puasa karena uzur dan belum ada kesempatan mengkodok. Maka ahli waris tidak ada tanggungan sama sekali. Karena dia tidak bersalah. Mayit nggak bersalah. Yang jadi masalah yang nomor 2 dan ketiga. Yang kedua, memang tidak puasa karena sakit. Ada kesempatan mengkodok nanti dulu. Umur masih panjang. Baru 50 tahun. Insya Allah sampai 70 tahun. Ternyata Israel nggak pandang. Pokoknya sekarang berangkat harus berangkat. Loh, saya punya kodokan puasa belum saya kodok, urusan kamu. Berangkat. Bagaimana? Berarti dia punya ada unsur keteledoran. Ada kesempatan mengkodok, kenapa tidak dikodok? Maka ini jadi tanggungan ahli keluarga. Yang ketiga, aftara bila udhrin, tidak puasa tanpa uzur. Kenapa enggak puasa? Aduh, saya
berat puasa itu. Kenapa nggak puasa? Nggak ada suasana. Saya ini kerja di lingkup pabrik di mana kebanyakan orang-orang non-muslim. Kalau saya puasa sendiri kok berat. Atau sebenarnya semuanya muslim, tapi kawan-kawan saya nggak ada yang puasa. Kalau saya puasa malah dianggap, wah kamu sok alim dan yang lainnya. Soal ibadah biasa, nggak usah biasa aja. Akhirnya dia nggak mampu, akhirnya tidak puasa. Bukan karena fisiknya yang nggak mampu, kalah dengan suasana. Meninggal dunia 25 Ramadan. Maka dia tetap puasa menjadi tanggungan keluarga. Kenapa? Dia tertidur. Ada kesempatan puasa, mampu puasa, tapi sengaja tidak puasa. Ini suatu ketelidoran, maka dia menjadi tanggung jawab ahli waris. Tanggung jawab ahli waris. Kalau sholat bagaimana? Mungkin sebagian mandang puasa itu loh wajib untuk menjadi tanggungan ahli waris. Padahal puasa itu kalau dihitung rukun Islam yang keempat. Sering kita dengar sholat itu bagaikan kepala pada badan. Berarti puasa dengan sholat lebih tinggi sholat. Kalau puasa wajib menjadi tanggungan ahli waris keluarga, bagaimana dengan sholat? Kata para alim ulama, untuk sholat tidak. Kenapa? Karena riwayat hadis yang ada itu dua, pertama haji, yang kedua puasa. Jadi kalau ada keluarga sebenarnya secara harta mampu haji, nanti dulu, bukan nggak mau daftar, daftarnya nanti dulu, uangnya untuk buka usaha ini dan itu. Daftar haji kapan? Nanti saja. Akhirnya meninggal dunia belum sempat daftar, apalagi berangkat. Maka menjadi beban ahli waris untuk memikirkan badal haji. Nah kalau sholat itu riwayat hadisnya nggak ada, tidak ditemukan riwayat hadis, maka para ulama karena riwayat hadisnya belum ditemukan, maka untuk sholat tidak menjadi tanggungan ahli waris, nggak menjadi tanggungan. Walaupun memang ada sebagian ulama berpikir seperti tadi, sholat itu lebih tinggi nilainya daripada puasa. Kalau puasa saja wajib, tentunya puasa juga wajib. Memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi kalau secara riwayat belum ditemukan, sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak ada tanggungan untuk diqadha. Walaupun memang ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Mungkin kalau sebagian kawan-kawan berjumpa ada orang meninggal dunia, kemudian habis sholat isya ada pengumuman, bapak-bapak atau waktu selamatan itu diumumkan, biasanya tahlilan, mohon maaf ini acaranya diganti, bukan tahlilan apa. Kemarin simbah ketika di rumah sakit tidak sholat sama sekali. Maka saya minta bapak-bapak di sini nanti sholat jamaah, niatnya qadha atas nama mayit. Bagaimana? Kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu, tapi ada 1-2 ulama yang mengatakan diperbolehkan. Enggak wajib, tapi diperbolehkan. Wallahu alam, dengan cara berpikir yang seperti tadi. Wallahu a'lam. Semoga majlis yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia lebih dulu daripada kita barokah majlis ilmu. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah susurkan mereka dengan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.